Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 90. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur ini ditulis oleh Musa, diperkirakan ketika Israel memberontak, tidak percaya kepada Tuhan.
di Kades Barnea, tercatat di dalam Bilangan 13 dan 14. Lalu Tuhan mengumumkan bahwa setiap orang yang berusia 20 tahun ke atas akan mati, paling lambat dalam 40 tahun berikutnya. Tidak heran Musa berdoa, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya dapat mengisi setiap hari yang Tuhan berikan berkualitas di mata Tuhan, bagi Tuhan dan sesama. Saudara, kita sangat bijaksana jika kita menghitung hari-hari. Maksudnya mengisi setiap hari yang Tuhan berikan dengan benar. Hidup ini singkat, seperti giliran jaga, seperti waktu memotong rumput, seperti tidur siang. Di dalam perkemahan Israel, orang yang berusia 20 tahun tidak akan hidup lebih dari 60, 70, atau 80 tahun. Ya. Ini adalah barisan orang-orang yang sudah tahu bahwa mereka akan meninggal. Di dalam hidup yang singkat ini, betapapun panjangnya hidup yang Tuhan berikan, kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk dapat menggunakan hari-hari ini dengan hikmat dan bijaksana, serta penuh sukacita. Karena apa? Karena percaya dan menerima Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan. Karena kasih, setia, kebaikan, kemurahan, dan kesabaran Tuhan menyertai orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan setiap hari, dan itu memberi kepuasan yang sejati. Saudara, supaya hidup kita dapat mengungkapkan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, sehingga banyak orang akhirnya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita hidup sungguh-sungguh setiap hari bijaksana melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan bertumbuh, tambah hari tambah indah di hadapan Tuhan, dan berharga serta mulia. Jadi walaupun hidup ini singkat dan banyak persoalan, tetapi hidup ini layak dijalani dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.